saya akan menceritakan sedikit book review ya, jadi saya tidak menceritakan semuanya. Jadi di sini saya mengajak teman-teman untuk belajar dari buku ini. Nah, mungkin teman-teman bisa coba raise hand ya. Siapa yang udah baca buku ini nih? Mungkin bisa sambil raise hand. Raise hand, siapa aja yang sudah membaca buku ini, bisa dibantu mungkin ya. Teman-teman bisa raise hand mungkin. Ini ada raise hand, silahkan teman-teman yang ini belum ada yang raise hand. Berarti ini belum ada yang baca ya? Oke. Karena belum ada yang, belum pernah baca. Nah, makanya ini sedikit review ya teman-teman ya. Dan teman-teman nanti juga bisa, mungkin sedikit promosi, teman-teman nanti bisa beli di Tokopedia dan juga di berbagai akun dan juga akun PPL Ngasih seperti itu. Nah, di sini sedikit review, kenapa kok kita perlu peduli lingkungan, terlebih saya banyak belajar dari buku ini dan saya juga banyak nostalgia di buku ini. Jadi ada sebuah banyak cerita ya, jadi ini kurang lebih bukunya itu ada berapa ini, lebih dari 10 cerita ya, lebih dari 10 cerita. Nah, beberapa cerita yang sangat bagi saya mengesankan tuh ada sebuah cerita cerpen ini menceritakan seorang Citra gitu ya. Citra yang meneruskan sebuah warisan. Maksudnya adalah, jadi dalam cerita itu, nanti teman-teman lengkapnya bisa langsung baca ya. Jadi di dalam cerita itu adalah seorang Citra yang mengenal bisa dibilang teman atau sahabatnya ya. Dan dia terus melanjutkan warisan karena kebetulan sahabat dan temannya itu meninggal karena demam berdarah gitu ya. Dan sebagai sahabat dan temannya itu tidak bukan sedih ya, tapi Citra itu pengen terus melanjutkan perjuangan temannya dan akhirnya membuat suatu organisasi dan organisasinya itu bisa menginspirasi sekitarnya seperti itu. Jadi kalau ngomongin tadi life with legacy, memang warisan yang bisa kita lakukan anak muda, walaupun mungkin peran sudah selesai, misal teman-teman saya juga ada beberapa yang memang sudah gitu ya, dan bisa dibilang pemuda yang sangat menginspirasi, tapi kita sebagai sahabatnya, kita sebagai temannya gitu ya, bagaimana kita meneruskan perjuangannya seperti itu. Dan di sini sosok Citra sedang berjuang meneruskan sebuah warisan dari sahabat dan temannya. Nah, kemudian yang kedua, kita perlu belajar dari zero budget gitu ya. Maksudnya apa nih zero budget gitu ya? Ini sebenarnya ada banyak cerita tentang zero budget, mulai dari tulisan dari Aldi, terus kemudian juga ada cerita dari peserta yang lain ya. Dari zero budget itu ternyata tanpa ada apa ya bisa dibilang budget atau uangnya, program itu terus bisa berjalan teman-teman. Yang saya suka karena ternyata niatnya itu bisa mengalahkan semuanya gitu. Makanya di sini saya juga sangat berpesan bahwa walaupun teman-teman nantinya belum mendapat apa ya budget atau mungkin bantuan, nggak masalah terus jalan aja karena ternyata tuh bantuan itu banyak, tidak hanya dalam bentuk uang tapi juga dalam banyak hal gitu. Salah satu bentuknya yakni misal in kind product itu contohnya manpower itu sumber daya, relawan, terus kemudian juga mungkin tempat, terus kemudian souvenirs, terus kemudian juga produk-produk bantuan yang lainnya. Jadi sebenarnya tidak harus melulu uang yang kita butuhkan dalam melakukan suatu kampanye seperti itu. Nah, terus kemudian yang menarik perhatian saya yakni ini cerita tentang pendidikan non formal yang mengubah segalanya. Ini ada sebuah cerita di sini. Nanti teman-teman sih harapannya bisa membaca langsung saja ya. Maksudnya pendidikan non formal ini ada seseorang gitu ya. Nanti rahasia ini namanya siapa? Seseorang yang memang lulusan hanya SMP saja seperti itu. Lulusan dari SMP saja, tapi ternyata dia juga menjadi duta PPL Ngasih karena ternyata upayanya sangat kuat sekali untuk penyelamatan lingkungan dan juga sangat berkarya, contohnya di Karang Taruna dan sebagainya di daerahnya. Jadi di sini saya banyak belajar bahwa ternyata pendidikan itu tidak harus formal gitu ya. Dan sebenarnya tekad kuat itu bisa mengalahkan segalanya selama kita bisa terus belajar seperti itu. Nah di sini si doi ini ya atau penulis ini juga menceritakan bahwa akhirnya melakukan
sertifikasi atau ujian paket C, dan kemudian akhirnya dia bisa lulus dengan baik gitu. Jadi intinya apapun pendidikan teman-teman, atau mungkin di sini teman-teman yang masih SMA, atau mungkin teman-teman belum ada pengalaman, tidak apa-apa gitu. Karena sebenarnya kalau kita ngomongin lingkungan itu bisa dibilang memang harus saling mendukung dan harus saling belajar seperti itu. Nah, di sini saya sangat suka cerita tentang pendidikan non formal yang mengubah segalanya. Kemudian juga ada cerita tentang semangat kerelawanan. Nah, kalau ditanya semangat kerelawanan, ini saya semacam flashback sama yang saya lakukan dulu gitu. Jadi nanti saya juga akan cerita sejak kapan saya berjuang dan juga mengkampanyekan lingkungan itu kurang lebih sejak tahun 2011 teman-teman semuanya. Jadi bisa dibilang cukup lama ya, sudah 9 tahun saya bergerak di bidang lingkungan gitu ya. Nah, kawan ini yang bisa dibilang menyebabkan saya bisa seperti ini gitu. Nah, kok bisa gitu? Hal ini kenapa? Jadi dulu saya nanti saya saran teman-teman baca salah satu tulisan dari wartawan yang meliput saya di Good News from Indonesia itu sekitar bulan lalu di bulan Juli. Cerita saya itu sebenarnya saya nothing ya, saya bukan siapa-siapa sebenarnya dulu. Saya tadi bilang saya dari pemudi yang berasal dari kota kecil di Buitro. Saya tidak punya pengalaman sama sekali saat masuk organisasi. Dulu saya di Institut Pertanian Bogor ya. Saat masuk organisasi ditolak gitu ya. Saya ditolak macam organisasi karena saya nggak pengalaman sama sekali gitu. Nah, dari kerelawan ini yang membantu saya, karena walaupun saya tidak pengalaman sama sekali, saya mempunyai tekad yang kuat untuk melakukan membuat suatu pembelajaran yang baru terhadap diri saya. Nah, akhirnya walaupun saya ditolak berbagai macam organisasi di kampus, tidak punya pengalaman, terlebih IPK saya jeblok, saat itu 2,54 gitu ya di kampus, dan itu di IPB udah jelek gitu ya. Yang saya bisa lakukan adalah bagaimana saya melakukan hal-hal yang kerelawanan atau voluntary, dan dari situlah saya menemukan passion saya di bidang lingkungan gitu. Jadi kalau ditanya perjuangan saya sangat dari nol, dan di buku ini juga menceritakan sebuah cerita yang memang perjuangannya dari nol. Jadi sebenarnya kalau saya ngomongin buku ini tuh sebenarnya bisa dibilang paket komplit ya teman-teman ya. Cerita paket komplit banget, dan di sini juga teman-teman bisa mengambil banyak pembelajaran seperti itu. Nah, selain itu saya juga akan sedikit review tentang ini, adaptasi amanah menjadi berkah. Nah, maksudnya adaptasi amanah menjadi berkah ini sebenarnya saya kenal Mbak Rohmi itu sejak tahun 2016 ya, kalau nggak salah, udah lama, jadi udah 4 tahun yang lalu gitu ya. Saya membaca tulisan Mbak Rohmi itu semacam tadi bilang, saya nostalgia, karena dulu kami bersama-sama bergerak untuk beberapa program, salah satunya Eco Youth Corp gitu ya. Walaupun sebenarnya harapannya kan alumninya seperti teman-teman sekarang nih, PP Lingasih. Ternyata alumninya udah pada kemana-mana nih gitu. Nah, di sini saya mengajak teman-teman semua yang sudah berada di ikatan alumni PP Lingasih ini agar bisa terus saling menguatkan gitu, agar bisa selalu mendukung satu sama lain gitu. Karena sebenarnya yang kita lakukan kan hal yang baik, hal lingkungan. Jadi kalau saya membaca yang pertama paket komplit ya. Paket komplit berbagai macam cerita tentang perjuangan anak-anak muda terutama di seluruh provinsi. Nah, kedua, selain paket komplit juga saya merasakan sebuah kenostalgiaan ya, atau nostalgia di zaman saya yang memang belum apa-apa dulunya gitu. Seperti itu teman-teman. Nah, di sini saya akan melanjutkan ya. Jadi dari poin penting yang tadi saya highlight dari berbagai macam cerita sebenarnya adalah sebuah kekonsistenan seperti itu. Tadi saya sempat cerita ya bahwa mengenal Mbak Rohmi sejak tahun 2014. Kemudian di sini juga ada cerita ternyata Mbak Rohmi mendapat transisi di bidang itu yang akhirnya mengurusi teman-teman semua di bidang lingkungan seperti itu. Nah, makanya ternyata saya melihat di sini cerita dari teman-teman itu ngomongin lingkungan itu tidak hanya 1 atau 2 tahun, tapi pentingnya sebuah kekonsistenan yang harapannya itu bisa
menyebabkan dan bisa memberikan dampak terhadap penyelamatan lingkungan, dan juga tidak hanya penyelamatan lingkungan tapi juga dampak-dampak positif yang lain, salah satunya ke masyarakat, kemudian sosial dan juga ekonomi.